Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Biar semakin hari hati kami semakin melekat kepada Tuhan, maka urapi hati kami jadi tanah subur bagi setiap benih firman yang kami mau dengar. Urapi hambamu, pakai mulut bibir hambamu untuk menyampaikan firman kebenaran. Hambamu tahu, hamba sadar hambamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, semata-mata kan anugerah karena kebaikan yang kami tahu ada atas kami. Maka turunlah malam hari roh hikmat dan wahyu, roh pengenalan akan Tuhan lebih lagi bagi kami. Mata yang tertutup dibuka di dalam nama Yesus, telinga yang tuli dibuka dalam nama Yesus, hati yang keras dilembutkan dalam nama Yesus. Semua benteng-benteng yang menghalangi kami mengenal firman dihancurkan dalam nama Yesus. Kami pulang dengan kemerdekaan, dengan kemenangan, kasih yang lebih lagi buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Kami siap diberkati dan dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap diberkati. Bersama-sama kita berkata amin 3 kali. Katakan amin, amin dan amin. Katakan amin. Shalom. Prosper people say I glorify. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sore hari ini, malam hari ini? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Satu tema yang simple, tetapi saya rindu kita mau menjadi pelaku firman. Katakan amin. Hamba Tuhan versus hamba uang. Waktu Bapak Ibu Saudara baca judul ini, pasti sudah tahu mau pilih mau jadi hamba siapa. Betul ya? Betul ya? Enggak usah diajarin ya. Kita pulang aja kalau gitu. Oh, enggak. Kita mau belajar, amin. Yuk lihat Ibrani 13 ayat 5. Come on gereja Tuhan, buka hatimu, buka pikiranmu. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan. Katakan amin. Firman Allah berkata kepada kita, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jelas keinginan Tuhan ya. Tolong ngomong kiri kanan depan belakang, Pak, Bu, kakak, adik, oma, opa, jangan jadi jelas. Berarti kita bisa memilih sesuai firman, betul kan? Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya mau menggarisbawahi, inilah sumber perenungan kita malam hari ini. Bagaimana kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kenapa orang jadi hamba uang? Karena rasa gak cukup. Betul gak? Kalau cukup mah pasti gak jadi hamba uang. Jadi kita sepakat ya, orang jadi hamba uang itu karena tidak ada rasa cukup. Kenapa tidak ada rasa cukup? Karena ada keinginan-keinginan yang tidak pernah berhenti, betul nggak? Lalu kita dikejar-kejar keinginan, betul nggak? Rasanya nggak cukup, aduh saya nggak cukup. Nah, rasa tidak cukup ini menimbulkan khawatir. Kekhawatiran di dalam pikiran ini hanya membuat orang itu bertindak. Hasilnya adalah menjadi hamba uang. Padahal Tuhan udah bilang, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, meninggalkan engkau, membiarkan engkau. Artinya Tuhan berjanji bahwa hidup kita itu ada di dalam pemeliharaan dan penyediaan Tuhan. Katakan amin. Hidup Anda disediakan oleh Tuhan. Kita tidak pernah dibiarkan, kita tidak pernah ditinggalkan. Katakan amin.
Pak, Bu, kadang-kadang kita sebagai orang percaya tahu ini kan, betul nggak? Tuhan nggak pernah meninggalkan, Tuhan nggak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Tapi khawatir tetap khawatir, betul apa betul? Shalom. Nah, kita mau belajar malam ini menaruhkan kebenaran ini bahwa kita adalah pribadi yang tidak pernah dibiarkan Tuhan. Kita adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi kita, apapun situasi kita, Christ in you. Kesadaran bahwa Bapak Ibu Saudara disertai Tuhan, itulah yang menjadi sumber cukup buat kita. Jadi kita sepakat, masalah itu muncul waktu orang tidak merasa cukup. Kita lanjut 1 Timotius 5 ayat 5, 1 Timotius 6 ayat 8. Paulus bilang begini, asal ada makanan dan pakaian, dikatakan apa? Cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini konteksnya Paulus ngomong sama Timotius, Bapak Ibu. Shalom. Buat Paulus, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya nggak apa-apa. Artinya Paulus membuat standar kecukupannya apa? Asal ada makanan dan pakaian. Zaman itu sudah ada handphone belum? Belum. Sudah ada seblak belum? Belum. Sudah ada mobil belum? Masih jauh Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau asal ada makanan, pakaian, kendaraan, dan handphone, cukuplah. Boleh nggak? Boleh. Kenapa Anda takut ngomong boleh? Tuhan nggak marah kalau kita salah kok ya. Nggak masuk neraka kok, tenang aja Bapak Ibu ya. Tuhan maklum Anda juga baru belajar jadi manusia, betul nggak? Iya kan? Ya. Kalau Paulus takarannya asal ada makanan dan pakaian cukup, kenapa? Paulus kan nggak menikah. Betul nggak? Dia ada di mana? Di penjara. Di penjara kan nggak butuh macam-macam, betul nggak Bapak Ibu? Asal ada makanan, pakaian cukuplah. Sebenarnya kata cukuplah ini relatif Bapak Ibu Saudara. Karena pasti di penjara Paulus butuh ranjang buat tidur, betul nggak? Dia kan suka nulis surat, butuh kertas, betul kan? Butuh bolpen, betul nggak? Kalau zaman sekarang butuh gadget, gitu kan? Untuk curhat gitu loh, betul nggak Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kata cukuplah ini relatif. Nah, kita bisa bilang lanjut bahwa standar kecukupan tiap orang itu berbeda-beda. Ya, betul Bapak Ibu. Ada orang yang saya belum butuh mobil Bu, kenapa? Belum punya garasi. Shalom. Jadi pesan saya kalau mau punya mobil harus punya. Nah itu. Saya kemarin baca di koran bahwa terjadi masalah yang luar biasa termasuk di kota Bandung. Kenapa? Orang beli mobil dulu lupa punya garasi. Akhirnya jalanan umum dijadikan garasi. Resikonya bahaya Bapak Ibu. Mobilnya bisa kesenggol, betul nggak? Terus menu-menuin tetangga, betul nggak? Jadi akhirnya hubungan sama tetangga rusak. Kenapa? Tetangga mau ngeluarin mobil susah gitu kan. Harus nunggu kita bangun. Kitanya bangun jam 12. Konflik muncul ya kan. Jadi pesan saya kalau mau punya mobil harus punya. Coba ngomong dulu. Harus punya apa? Nah Bapak Ibu punya iman, punya mobil. Punya iman, punya mobil. Siapin garasinya dulu. Minimal gantungan kuncinya dulu. Nah standar kecukupan tiap orang berbeda-beda. Ada yang perlu handphone, ada yang perlu inilah, ada yang perlu itu. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi prinsipnya kembali ke Ibrani tadi Bapak Ibu Saudara, Ibrani 13 ayat 5 ya. Prinsipnya cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya gini nih, apa yang ada pada kita hari ini? Shalom. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Coba slide-nya. Jangan pusing sama yang gak ada padamu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Betul nggak? Nah kapan tekanan muncul? Lanjut. Waktu keinginan tidak sesuai kenyataan. Yang bikin tekanan siapa? Anda sendiri. Betul kan? Tekanan muncul waktu keinginan tidak sesuai kenyataan. Betul apa betul? Ya kan? Maka supaya tidak ada tekanan, jangan punya keinginan. Nah kan betul, jujur kan? Nah, tapi ibu yang gak punya keinginan yang di dana rohana. Ada manusia hidup masih punya keinginan? Iya normal, terima kasih untuk kejujurannya. Tapi coba sesuaikan keinginanmu itu dengan tadi kadar cukup tadi. Anda ingin boleh, Anda berdoa, kau beri yang kupinta, boleh kok.
Tapi kalau Tuhan belum kasih, ya puji Tuhan, haleluya. Berarti Tuhan cukupkan sampai di sini. Betul nggak? Tekanan muncul waktu keinginan tidak sesuai kenyataan. Hidup ini kan penuh tekanan, betul nggak? Shalom. Kita naik mobil tadi, mau belok kiri, mau belok kanan, kan itu udah tekanan, betul nggak? Kalau telat belok kan di belakang bunyi kan klaksonnya. Betul apa betul? Iya. Anda nggak bayar listrik, ada tekanan ditagih sama PDAM, salah bukan ya? Sama PLN ya, betul ya? Ada tekanan pasti, betul nggak? Yang belum punya teman hidup gitu kan, umur 20 mungkin masih jual mahal, betul nggak? Jual mahal gitu ya. Ada yang naksir, siapa kamu gitu kan? Betul nggak? Umur 30 belum laku gitu kan, diskon 10%. Iya kan? 35 belum laku, diskon naik 25%. 40 belum laku, cashback 60%. 50 belum laku, buy one get one free. Bukan siapa kamu, siapa aja gitu loh. Kenapa? Sorry, bukan menyindir yang jomblo ya, Pak Novian ya. Kenapa ada seperti itu? Karena ada tekanan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sampai umur berapa belum nikah tetap tenang, ya nggak apa-apa kok. Betul nggak? Mau makan martabak makan sendiri boleh kan? Sama loyangnya nggak ada yang protes kan? Ya gitu loh. Maksud saya jangan menikah karena tekanan bahwa wah apa kata tetangga, apa kata orang tua, apa kata dunia gitu kan? Ayo siapa aja yang mau sel. No. Kalau kita tanpa tekanan santai nyarinya Bapak Ibu. Ya, yang apa tatang sih? Yang muda-muda tuh jangan kebelet umur. Kenapa sih bikin target sendiri sih? Kamu bikin tekanan sendiri gitu loh. Nyantai aja gitu loh. Tuhan itu waktunya selalu pas. Nggak pernah terlalu cepat, nggak pernah terlalu lambat. Tepat waktu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kapan Anda sudah cukup waktunya. Anda siap untuk masuk dalam perkara itu. Jadi nyantai. Kalau udah waktunya Bapak Ibu Saudara, saya yakin gak akan ada yang nahan. Nah kalau kita cari teman hidupnya terburu-buru, bisa salah pilih, betul gak? Yang penting putih Bu, kambing dibedakin juga putih. Betul gak Bapak Ibu? Tekanan bikin orang berpikirnya gak logik, ya kan? Karena dia tidak dipimpin oleh akal budinya, tapi oleh apa? Keinginannya. Nah, kita mau belajar nih malam ini. Apa sih definisi hamba uang? Ya, hamba uang itu apa sih Bu? Hamba uang itu orang yang tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada. Diperbudak oleh keinginan. Diperbudak oleh keinginan. Perhatikan ya. Tidak mencukupkan diri, aduh hayang eta hayang itu. Lihat tetangga punya kulkas, pengen beli kulkas lebih baru gitu kan. Lihat tetangga punya mobilnya 4, pengen punya mobil 6, rodanya 6 maksudnya gitu. Ya kan, pengen terus diperbudak oleh keinginan. Ya, cek and recheck diri kita. Yang kedua, hamba uang itu apa sih? Lihat 1 Timotius 6 ayat 10. TB dan FAYH. Kita lihat TB-nya dulu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat versi FAYH-nya dulu. Karena cinta akan uang, baca Bapak Ibu. Bahkan beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan, akibatnya mereka. Nah, 1 Timotius 6 ayat 10 ngasih tahu kita kategorinya hamba uang itu apa? Lanjut. 1, cinta uang. Bapak Ibu perlu uang? Oh, kalau nggak perlu kasih saya aja uangnya. Kita mau bangun gereja soalnya. Yang nggak boleh, yang salah bukan uangnya loh. Yang salah adalah sikap hati. Jadi cinta uang itu sikap hati. Anda perlu uang? Anda mau uang? Oh mau. Anda cinta uang? Bagus. Jadi yang uangnya nggak salah, yang salah sikap hati. Ya, dikit-dikit mikirnya, waduh rugi nih kalau gini. Dah nggak usah makan di rumah, nggak usah makan di gereja, nggak usah makan di mall maksudnya. Karena biasanya ibu-ibu kalau habis gereja kan nanya sama suami kan, Pah makan di mana, betul nggak? Bapak-bapak kalau ditanya gitu terserah gitu kan? Betul nggak? Betul bapak-bapak?
Ya udah kalau gitu makan bakso. Jangan tuh katanya. Katanya terserah. Iya kan? Putar-putar keliling food court BTC, nggak dapat uang, nggak dapat makanan, akhirnya pulang ke rumah. Betul nggak? Kok banyak yang nggak tahu, banyak korban kayaknya. Iya kan? Sampai rumah Indomie aja deh. Indomie juga bergumul, mau rasa apa? Goreng apa kuah, betul nggak? Pak Bu, uang nggak masalah, sikap hati nggak boleh salah. Ingat Anda adalah bendaharanya Tuhan, uang itu titipan. Amin. Tuhan diberi kepada kita untuk tujuan. Yang kedua, sesuai dengan yang tadi kita baca ayatnya, ya Bapak Ibu, 1 Timotius 6 ayat 1 Timotius 6 ayat 10 tadi, hamba uang itu orang nggak usah dibalikin. Yang tadi aja, menjadikan uang tujuan hidup. Dikit-dikit rekennya uang aja, udah murah aja lah Indomie. Pak, Indomie mau naik 3 kali lipat. Kabar buruk untuk penggemar Indomie. Kalau orang yang mikirnya pelit, Bapak Ibu Saudara cinta uang, nggak usah makan Indomie, kita makan merek lain, betul nggak? Betul nggak? Pelit, medit, bin kikir. Tuhan nggak suka. Tuhan mau kasih kepercayaan, tapi Tuhan mau hati kita bener. 2, jangan jadikan uang tujuan hidup. Kalau kita kerja siang malam banting tulang, jangan sampai hilang order, jangan sampai hilang kesempatan, cuan ki, jangan sampai hilang. Halo, terus ya buka terus tokonya gitu ya. Minggu juga cari duit dulu. Pak Bu nggak salah kok minggu buka toko, tapi cari Tuhan dulu. Iya kan? Saya nggak mau ngejudge Bapak Ibu Saudara yang belum punya iman. Oh saya Bu, minggu mau buka setengah hari, ya boleh silakan. Ya, tapi kalau Anda mau minggu full untuk Tuhan juga nggak apa-apa. Kapan waktu buat keluarga juga, betul nggak? Saya percaya nanti Tuhan ganti berkatnya Senin sampai Sabtu. Tuhan sanggup nggak? Sanggup kok. Yang penting jangan jadikan uang tuh tujuan hidup. Aku sekolah tinggi supaya cari duit yang segede-gedenya. Aku cari karir yang lebih bagus di perusahaan sebelah karena salary-nya lebih besar. Kalau satu-satunya tuh pertimbangan Anda adalah salary, bahaya. Iya. Iya. Dan akhirnya juga menghalalkan segala cara demi mendapat uang. Orang bisa sikut sana, sikut sini, betul nggak? Bisa bohong, bisa nipu. Bisa segala macam dibuat untuk apa? Menghalalkan segala cara, yang penting demi dapat uang. Saya ngomong ini di tengah kita gereja Tuhan loh. Tetap nyembah haleluya, tapi besoknya nipeng loh Bapak Ibu. Shalom. Betul nggak? Iya kan? Padahal prinsipnya perilaku mengikuti status kan? Kita kan anak Allah. Perilaku kita harusnya mengikuti status kita sebagai anak Allah kan? Tetapi kenapa ada orang yang menyimpang? Karena apa? Fokus hidupnya bukan lagi uang, bukan lagi Tuhan tapi uang. Maka saya mau kasih tahu anak-anak muda di sini, kamu boleh sekolah setinggi-tinggi, setinggi langit, tapi tolong jangan jadikan uang tujuan kamu untuk nanti ke depan. Kenapa? Nggak bisa kata Tuhan, nggak bisa. Ketika kamu jadikan uang itu tujuan hidupmu, kamu menghalalkan segala cara, kamu akan jadi hamba uang. Orang kerja siang malam banting tulang, kepala jadi kaki jadi kepala. Nggak ingat ibadah, yang penting cari uang, cari uang, cari uang. Uang semakin susah kau dapat. Lanjut. Cinta uang itu akhirnya membuat apa? Orangnya apa? Berpaling dari Allah. Tadi 1 Timotius 6 ayat 10 kasih tahu kita. Kalau orang itu hatinya melekat sama uang, dia pasti berpaling dari Allah. Bapak Ibu, karena kita tidak bisa di dalam satu waktu mencintai Tuhan dan mencintai mamon, nggak bisa. Ketika hati kita condong kepada uang, kepada cuan, kepada mamon, kepada keuntungan, Bapak Ibu Saudara, ya pasti kita berpaling dari Allah. Terus hamba uang itu belum. Hamba uang itu menjadikan uang sumber kepuasan. Pak Bu, barang-barang kita beli pakai uang, betul ya? Tapi nggak semua hal bisa kita beli pakai uang. Betul apa betul? Apa yang nggak bisa Anda beli pakai uang? Shalom. Apa? Nggak usah terlalu rohani, tidur. Betul nggak? Buktinya Pak Tatang sampai dengar khotbah aja bisa tidur kok.
Enggak, maksud saya tidur itu nggak bisa dibeli pakai uang. Anda bisa beli kasur paling mahal sedunia. Saya pernah satu waktu sama Pak Agung ke Pasir Kaliki, ada jemaat punya toko kasur. Ini kasur apa, Ci? Kasur astronot. Harganya waktu itu 100 juta. Buset. Harga kasur astronot 100 juta. Kenapa disebut kasur astronot? Karena dia ergonomis, Bu. Begini. Jadi kalau tidur di sini tuh kayak kita tuh dimasas. Jadi nggak perlu panggil tukang pijet lagi. Langsung otot-otot yang kendor-kendor semua kenceng. Para rengker, Bapak Ibu sudah cenah, ayah. Tapi apakah kasur itu bisa memberikan tidur yang nyenyak? Belum tentu. Iya kan? Apalagi yang nggak bisa kita beli dengan uang. Ayo, halo. Nggak semua bisa kita beli pakai uang kok. Jadi jangan jadikan uang itu sumber kepuasan hidup Anda. Betul Bapak Ibu ya? Lanjut. Matius 6 ayat 8 berkata begini kepada kita. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Siapa orang dunia? Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wow. Jadi Tuhan bilang kamu gak usah jadi hamba uang. Kenapa? Karena Bapamu di surga mengetahui apa yang kamu perlukan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu nomor rekening Anda. Tuhan tahu isi rekening Anda. Bahkan sebelum kamu minta, Tuhan tahu. Wow, luar biasa. Anda harus sadar bahwa sebagai anak Bapa, Anda hidup di dalam penjaminan ilahi. Support supranatural dari surga. Efesus 1 ayat 3 berkata, Ia menyediakan semua berkat rohani di dalam surga untuk kita. Surga nggak mungkin bangkrut, resesi, gara-gara mencukupi hidup Anda. Bapak Ibu Saudara, bahkan sebelum Anda minta, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah tahu. Coba ngomong kiri kanan. Sebelum kamu minta, Tuhan sudah tahu. Wes. Lanjut. Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi setengah, seperempat, 10%. Berapa banyak segala itu? Apa saja segala itu? Makan, minum, pakai, primer, sekunder, tersier, kuartier, apalagi segalanya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, pemenuhan Allah buat kita tuh nggak pakai standar kita. Standar kita nominalnya terbatas. Betul apa betul? Paling banyak berapa sih tabungan Bapak Ibu Saudara? Nolnya. Kecuali Anda tambahin sendiri, betul gak? Tapi yang support Anda adalah kekayaan dan kemuliaan Bapamu di surga. Artinya, prinsipnya engkau tidak akan pernah kekurangan. Begitu perlu ada. Bu, belum kelihatan, belum cair aja itu, Mak. Anda belum lihat. Firman-Nya bilang Allahku, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu. Bapak Ibu punya keperluan apa hari ini? Bapakku sanggup menyediakan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan takarannya surga, bos. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita nggak jadi hamba uang? Nggak susah. Lihat nomor 1. Cukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Jelas ya? Setuju ya? Bapak Ibu, pakai baju itu kebutuhan apa keinginan? Betul. Maka semua di sini pakai baju ya. Tapi kalau harus selalu pakai baju yang bermerek supaya percaya diri, itu salah besar. Karena nilaimu tidak ditentukan oleh apa yang kau pakai. Nilaimu ditentukan oleh siapa engkau. Siapa Bapak Ibu Saudara? Anak Allah, anak raja di atas segala raja. Katakan amin. Engkau bernilai, engkau mulia, engkau hebat, engkau luar biasa. Bajumu mungkin gak pakai merek, enggak apa-apa. Kamu tetap hebat, tetap keren, tetap kece. Katakan amin. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Paulus bilang gini, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukup
cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini kan kisahnya kan Paulus berseru 3 kali toh. Ada duri dalam daging. Orang nggak tahu duri dalam daging. Ada yang bilang itu penyakit. Ada yang bilang orang-orang yang tidak mendukung pelayanan Paulus, menghina dia, mengata-ngatai Paulus dan sebagainya. Ya whatever. Tetapi saya mau katakan bahwa 2 Korintus 12 ayat 9 ini mengatakan kekurangan dalam diri Paulus adalah tempat untuk kasih karunia. Loh, kasih karunia itu apa sih? Aku sehat karena Kristus, aku menang karena Kristus, aku kelimpahan karena Kristus. Kita ini manusia penuh dengan kelemahan. Anda sempurna only by grace. Katakan amin. Pak, Bu, maka kalau ada dalam diri kita itu kita lihat kekurangan, bersyukurlah. Karena itu tempat untuk kasih karunia itu ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sempurna, Anda nggak butuh kasih karunia. Betul nggak? Kalau Anda sempurna, Anda nggak butuh ke gereja hari ini. Tapi justru karena kita tahu dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan sempurna. Wow, maka Bapak Ibu Saudara jangan takut dengan kekurangan, karena kekurangan adalah sahabat dari anugerah. Lihat ayat 10-nya. Karena itu Paulus berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena bukan karena dosa loh ya. Artinya Paulus mengalami susah hidupnya, mengalami siksaan karena Kristus, karena Injil. Karena dia tahu jika aku lemah maka aku haleluya. Waktu kita lemah kita waktu engkau lemah, itulah puji Tuhan, di situ ada tempat, ada ruang buat kasih karunia Allah. Katakan amin. Lihat ayat selanjutnya. Matius 6:11. Tuhan Yesus ngajar kita doa Bapa kami apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, tolong diulang lagi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang. Tuhan Yesus aja ajar kita untuk makan. Itu yang ya memang tangki kita masing-masing berbeda Bapak Ibu Saudara. Betul. Tapi secukupnya Anda itu artinya secukupnya itulah. Iya kan? Kalau Anda bisa beli semua makanan yang paling enak di Bandung, 10 macam menu, emang masuk ke dalam perut Anda? Enggak. Makannya mah tetap sepiring. Betul nggak? Ya buat Pak Tatang 2 piring lah. Sama teman sengli Pak Tatangnya 2 piring, betul nggak Pak Tatang? Iya kan? Tapi kan tetap ada batas cukup kan? Tuhan Yesus aja punya batas cukup. Pak, Bu, kita harus tahu kalau Tuhan belum jawab doa kita, bukan Tuhan nggak dengar doa kita. Karena Tuhan tahu yang hari ini ada padamu cukup, ya udah cukupin diri. Betul ya? Lanjut. 2, nyatakan keinginan Anda kepada Allah dan bersyukur. Lihat Filipi 4:19. Filipi 4 ayat 6 maksudnya. Oke, kita lihat Filipi 4:6 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Betul ya? Kenapa khawatir? Karena ngerasa gak cukup tadi. Tapi nyatakanlah dalam segala hal apa? Bukan keperluan. Apa? Jadi boleh gak punya keinginan? Boleh. Sampaikan dalam doa, permohonan dan, nah ini yang paling penting, ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu membawa rasa cukup buat kita. Amin. Makan nasi pakai tahu tempe, kalau disyukurin pasti rasanya hoce. Betul nggak? Apalagi di bawahnya ada ayam goreng, lebih hoce. Nggak, maksud saya Anda bisa beli makanan yang paling mahal di kota Bandung, tapi Anda nggak bersyukur. Begitu Anda lagi makan, lewat mertua yang nyebelin, waduh, itu lagi gak enak itu. Betul nggak? Lagi makan dada ayam, lewat orangnya pika sebelun, enak nggak? Nggak enak. Maka ukuran enak itu berkaitan dengan yang namanya syukur. Sudah bersyukur hari ini? Bersyukur buat apa? Bersyukur masih punya nafas, betul nggak? Bersyukur diberi Tuhan kesehatan, bersyukur punya keluarga,
Bersyukur Bapak Ibu. Oke, kita balik ke slide-nya. Dikit lagi ya. Jangan jadikan kekayaan itu tujuan hidup. Amsal 23 ayat 4 sampai 5. Alkitab bilang gini, jangan bersusah payah untuk jadi kaya. Kaya boleh nggak? Kaya boleh nggak? Boleh, tapi jangan bersusah untuk jadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Karena kalau engkau mengamat-amati, lenyaplah ia. Dengan tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Artinya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menjadikan uang itu tujuan hidup, itu perbuatan sia-sia. Kenapa? Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Coba lanjut. Bukankah Amsal 10:22 berkata kepada kita, berkat Tuhan yang bikin kaya? Betul ya? Baca sama-sama. Berkat Tuhanlah yang menjadikan susah payah tidak menambahinya. Pak Bu, bedakan berkat dengan kekayaan. Oke ya? Berkat tidak identik dengan kekayaan. Berkat menyebabkan kita kaya. Berkat menyebabkan kita sehat. Berkat menyebabkan kita damai sejahtera. Berkat menyebabkan kita sukacita. Semuanya karena berkat. Amin. Jangan identikan berkat dengan kekayaan. Kekayaan itu bonus dari Tuhan. Kekayaan itu mengikuti berkat. Amin. Anda percaya Anda orang yang diberkati? Berapa banyak Anda percaya orang yang diberkati? Coba angkat tangannya, minta kunci E. Oke, angkat tangannya tetap. Minta kunci E, ya, minta kunci E. Ku terima berkat, katakan, yang datang dari Bapa, Putra, katakan, dan Roh Kudus. Percaya apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Katakan, dan sinar wajahmu, amin, yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku semua, damai dan penyertaanmu penuhiku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi yang bikin Anda kaya itu apa Bapak Ibu Saudara? Berkat. Anda tahu Anda orang yang diberkati? Anda tahu Anda orang yang diberkati? Anda orang diberkati, berkat itulah yang membuat Anda kaya. Lanjut. Yang keempat, bagaimana supaya kita gak jadi hamba uang? Cintai Tuhan lebih lagi. Waktu kau cintai Tuhan lebih lagi, saya mau katakan, engkau tidak akan cinta mamon. Matius 6:24 ayat terakhir. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada saingannya Tuhan Yesus bukan iblis. Betul gak Bapak Ibu? Iblis sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Saingan Tuhan sekarang di hati manusia siapa? Mammon. Maka judul renungan kita malam ini kan, hamba uang atau hamba Tuhan? Hamba Tuhan atau hamba uang? Kalau kita mengabdi kepada Allah, kita tidak akan mengabdi kepada Mammon. Tapi kalau kita mengabdi kepada Mammon, kita tidak akan mengabdi kepada Tuhan. Maka malam hari ini tolong putuskan, siapa yang kau mau abdi? Kepada siapa kau mau mengabdikan dirimu? Pak Bu, Tuhan tahu loh, kita penuh dengan kebutuhan. Tuhan tahu bahwa kita penuh dengan keperluan. Tuhan tahu bahwa kita penuh dengan keinginan. Tapi Tuhan berkata kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir, sebab Bapamu di surga tahu apa yang kau perlukan sebelum engkau memintanya. Tuhan katakan kepada kita, pandang burung-burung yang di udara, betul? Mereka gak pernah dikasih makan tapi dipelihara. Apalagi
kita anak-anak Allah. Untuk masa depan Anda, untuk kehidupan Anda, Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Malam hari ini, sekalipun uang itu kebutuhan kita, putuskan, aku mau cinta Yesus lebih lagi. Aku mau mengenal Yesus lebih lagi. Aku mau care sama Yesus lebih lagi. Aku mau care kepada apa yang Bapa sediakan bagiku. Aku mau care kepada apa yang Yesus mau aku buat. Waktu kita semakin mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata kepada kita, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kasih karunia dan anugerah itu berlimpah atasmu. Anda tidak akan mendapat apa yang Anda tidak tahu. Pak, Bu, tugas hidup Anda, tujuan hidup Anda bukan mengejar kekayaan, tapi mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya, mengenal firman-Nya. Kalau engkau hidup di dalam pengenalan akan Allah, niscaya firman-Nya dan semua yang Bapa sediakan bagimu pasti kau terima. Bukan Tuhan pilih kasih, tidak. Kenapa ada orang Kristen sudah diberkati, ada yang belum? Bukan Tuhan pilih kasih, karena yang satu sudah kenal, yang satu belum kenal. Maka malam hari ini, lewat Matius 6 ayat 24, kita harus memilih. Kita mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi hamba uang. Kalau kemarin kita pernah gagal, kita terperosok kepada keinginan kita terperosok kepada gaya hidup kita. Saya tahu malam ini malam pertobatan. Tidak ada kata terlambat. Pak, Bu, Tuhan ingin kita jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana kita ngalami panen raya? Bagaimana Tuhan mau percayakan kekayaan bangsa-bangsa? Kalau berkat yang Anda terima setiap bulan, 1 minggu udah habis, Anda kurang hikmat untuk bisa mengatur keuangan Anda. Betul apa betul? Bukan Tuhan gak berkatin kan? Gaji 2 juta, beli parfum 1 juta. 1 minggu uang udah habis. 3 minggu makan apa, Bu? Emut tuh botol parfum. Betul gak? Cukupkan dirimu. Betul gak Bapak Ibu? Iya kan? Waduh udah Bu, beli yang refill aja. Ya gak apa-apa. Yang cengsing, yang goceng bikin pusing kan? Yang pusing kan orang, kamu enggak kan? Bener gak Bapak Ibu? Iya kan? Wah, harus makan ini, harus makan itu. Loh, kalau memang kita bisa masak di rumah, loh, masak di rumah jauh lebih murah loh. Betul gak Bapak Ibu? Coba Pak Novian, sekali masak berapa? Murah kan? Bisa makan buat 1 RT kan? Kalau Anda makan di mall selalu tiap hari, berapa pengeluaran? Besar. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Iya. Betul gak Bapak Ibu? Bu, aku pengen punya batik keris. Gampang, beli batik di pasar baru, bawa keris. Batik keris. Betul gak Bapak Ibu? Anda harus sadar bahwa nilai hidup Anda tidak ditentukan oleh apa yang Anda pakai. Kalau namanya orang keren, dia tahu dirinya anak Allah, pakai apa juga pasti keren. Betul apa betul? Nggak perlu mereknya dikeluarin. Kenali Tuhanmu, kenali apa yang kau terima dari Dia. Waktu Bapak Ibu Saudara mengenali Tuhanmu, mengenali apa yang Dia sediakan bagi kita, saya mau katakan kita bisa mengerti kenapa Tuhan bilang di dalam Kristus kita sudah komplit. Kalau kita punya Tuhan, kita tuh nggak butuh apa-apa loh. Iya. Kalau kita punya Yesus, sebenarnya kita tuh udah nggak butuh apa-apa. Maka saya bisa ngerti kenapa Paulus bilang asal ada makanan dan pakaian cukup. Kenapa? Karena Paulus berkata di dalam kekurangannya kuasa Tuhan sempurna. Bagi dia Kristus itu cukup, lebih dari cukup buat dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali kepada firman. Jangan susahkan dirimu dengan apa yang gak perlu. Jangan susahkan dirimu dengan keinginan-keinginan yang tidak wajar. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh keinginan, oleh nafsu, oleh pencarian yang tidak pernah ada akhirnya. Izinkan Yesus menjadi kecukupanmu hari ini. Izinkan Yesus menjadi segalanya buat engkau hari ini. Waktu Bapak Ibu Saudara lepaskan semuanya dan izinkan Dia memenuhi engkau di dalam segala sesuatu.
hatimu melekat kepada Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala bersama-sama. Ku terima berkat, katakan, yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, katakan, ku kerjakan, dibuatnya sinar wajahmu, amin. Sinar wajahmu Cukup bagiku, amin. yang benar, Yang malam hari ini kita dipuaskan oleh Yesus.
hari ini kami tidak mau jadi hamba uang, tapi kami mau jadi hamba Tuhan. Hati kami melekat kepada Tuhan. Hati kami melekat kepada firman. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan perjamuan Tuhan pada malam hari ini. Angkat roti dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang terpecah untuk segala dosa, pelanggaran, kemiskinan, kegagalanmu, supaya hari ini kau sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Percaya ini tubuh Tuhan Yesus. Ambil makanan, ucapan syukur dan rasa hormat dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib Golgota. Kalau hidupnya, tubuhnya, darahnya dicurahkan bagi kita, tidak ada lagi yang perlu kita ragukan. Darah Yesus menghapus dosamu. Darah Yesus menjadi materai semua janji Bapa kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah engkau percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Yesus? Ambil dan minum ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih firman-Mu sudah dimeteraikan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur dan sebentar kami akan menyembah Engkau dengan harta kami. Kami bawa yang terbaik dengan sukacita. Sebab kami adalah anak-anak Bapa, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita. Firman-Nya berkata, hidupmu terus naik, tidak akan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Sukses diberkati oleh karena Tuhan. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Umur panjang ada di tangan kananmu, kekayaan kehormatan ada di tangan kirimu. Hikmat Tuhan, berkat Tuhan ada di atas kepalamu. Dan janji Tuhan, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan menjadikannya berhasil dan beruntung. Kebajikan, kemurahan belakang mengikutimu sekarang selama-lamanya. Bahkan dengan tubuh yang sehat dan umur yang panjang, engkau berserta sisi keluargamu setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan Yesus, Tuhan kita yang besar, sekarang selama-lamanya. Yang dicintai Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya diberkati, katakan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.